Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang berikutnya. Qala wal julusu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Kalau kita bilang duduk iftiros. Ya. Sujud pertama Allahu Akbar, dia duduk. Itu duduknya termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Wa tuma'ninatu fihi, dan juga tuma'ninah min arkanis salati, di antara rukun-rukun salat. Al julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Mana dasar dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis lil musii salatih, buat orang yang jelek, tidak bagus salatnya. Apa kata Nabi? Sumarfa hatta ta'tadila jalisan, kemudian angkatlah kepalamu dari sujud hatta ta'tadila, sampai merata jalisan, dalam keadaan duduk. Jadi duduknya tegak, duduknya bukan dalam keadaan dia kayak orang sujud yang duduk. Kan ada kalau orang sujud duduk atau ruku duduk kan begini nih kondisinya ya, miring. Nah, kalau orang duduk di antara dua sujud harusnya apa? Kalau dia normal, maka dia duduk, ya dia kembali pinggangnya, kalau bahasa kitanya seperti dia i'tidal, yaitu apa? Rata. Ya, bukan dia miring tapi diratain. Ini yang disebut dengan hatta ta'tadila jalisan, sampai dia duduknya tegak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, hatta tatma'inna jalisan, sampai dia tuma'ninah di dalam duduknya. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat banget, nggak ada tumaninahnya. Ya, summaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian laksanakanlah yang demikian itu di dalam salat kamu seluruhnya. Rawahu Syaikhan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi sahihi, dalam kitab sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya, lam yasjud, tidaklah dia sujud yang kedua, hatta yastawiya, sehingga lurus, jalisan, dalam keadaan dia duduk. Jadi sujud pertama Allahu Akbar, dia bangun duduk di antara dua sujud, dia tegakkan dulu daripada pinggangnya sampai merata. Di sini nggak dijelaskan duduknya duduk seperti apa. Kalau jenis duduknya seperti apa, itu hukum adalah cuma sunnah. Sunnahnya juga sunnah hayat. Memang yang paling afdol di dalam duduk di antara dua sujud adalah duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk tahiyat awal. Kita dudukin kaki kiri kita dan kita tegakkan kaki kanan. Ya, yang sempurna ya seperti itu. Udah paham lah kita ya. Seperti itu duduknya. Saya nggak usah contohin. Jadi kaki kiri nih kita dudukin dengan pantat kita, kaki kanan kita tegakin begini. Kalau bisa, ya, boleh nggak diginiin? Kakinya di apa namanya tuh? Nggak kayak kita sujud, ya. Kakinya diginiin. Boleh apa nggak? Kalau ditanya boleh, boleh aja. Karena itu semua jenis duduknya adalah duduk sunnah hayat. Yang penting di dalam rukun, dalam sujud, di dalam duduk di antara dua sujud, yang penting duduk, begitu maksudnya. Duduknya, mau bagaimanapun cara duduknya terserah, tapi yang penting duduk. Tapi yang paling afdol adalah duduknya duduk iftiros. Kaki begitu, ini kaki yang kanan ditekuk. Ini yang afdolnya nih, ya. Di sini nggak dijelaskan. Yang kedua, apalagi kalau kita sebagai seorang imam. Kenapa? Karena seorang imam itu kan bakal menutupi kekurangan daripada sholat makmum. Bagaimana imam bisa menutupi sholat makmum kalau sholat imamnya kurang sempurna? Artinya tidak memakai daripada sunnah. Yang kedua, selain dia kakinya seperti itu, kedua jamaah, yang afdolnya jari-jari tangan ini sejajar atau lurus dengan ujung lutut. Ya, kalau ini lutut, ini jari kita naroknya begini, bukan kita begini. Ya kan ada orang begini kan ya. Ini lutut nih umpama nih, lutut saya nih. Ini jari kita naroknya begini atau di atas dengkul paha di sini. Yang afdol ini ujung dengkul,
ini ujung jari. Kayak begini. Jadi rata. Afdolnya. Boleh nggak begini? Ya tanya boleh, boleh aja udah. Ya, bagus ya begitu. Ini kalau jari tangan. Kalau duduk di antara dua sujud, baik jari tangan kiri, tangan kanan, ujung dengkul kita masing-masing rata dengan ujung dengkul, begitu. Afdolnya, baiknya, sempurnanya seperti itu. Beda dengan tahiyat awal. Kalau tahiyat awal nanti tangan kirinya tetap begini lurus, ya. Nah, kalau tangan kanan udah siap buat tahiyat. Jadi nih telunjuk udah begini aja dah. Jadi Allahu Akbar, tangan kiri sudah dilepas begini, tangan kanan udah siap untuk ngangkat. Kan kebanyakan orang Allahu Akbar tangannya dua-duanya begini. Ntar giliran asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Boleh, ya tanya boleh, boleh aja udah. Tapi yang afdolnya begini. Nanti giliran asyhadu alla ilaha illallah itu kalau buat tahiyat. Tapi kalau buat duduk di antara dua sujud, tangan keduanya begini. Bukan dia rapetin tapi direnggangin sedikit. Ya, enggak dirapetin banget, enggak direnggangin banget, tapi direnggangin sedikit. Tuh afdolnya duduk di antara dua sujud. Boleh nggak sujud yang kakinya dua-duanya digini ini? Berarti dia duduk di atas kaki kiri, telapak kaki kiri di atas telapak kaki kanan. Begini kan? Duduk begini. Kalau ditanya boleh, masih boleh. Tapi bagaimana orang yang duduk kakinya begini? Ini apa namanya? Jadi duduknya di atas tumit. Ya. Ini ada di kitab apa saya baca ya? Ada di kitab, pokoknya ada lah, saya lupa di kitab Fathul Mu'in atau di kitab apa, saya lupa, saya baca kitab itu, udah lama saya baca. Nah ada keterangan kayak begitu. Bagaimana hukumnya kayak begini duduknya? Kalau orang duduk di antara dua sujud kondisi seperti ini, maka dianggap tidak sah. Karena apa? Karena itu bukan duduk. Duduk bukan? Duduk bukan? Hah? Paham ya? Duduk kayak begini, ini kakinya, ya. Jadi duduknya di atas tumit, nggak usah. Paham? Maksudnya tahu ya? Duduk bukan? Bukan. Makanya dalam kitab dikatakan itu tidak sah kalau orang duduk di antara dua sujud, kondisinya kayak begitu. Kenapa? Karena bukan dikatakan sujud sujud. Duduk di antara dua sujud, maaf, bukan sujud ya. Duduk di antara dua sujud. Orang duduk di atas tumit kayak tadi bukan dikatakan duduk di antara dua sujud. Artinya apa? Tidak sah. Kalau ya tidak sah, ya kagak sah sholatnya, kan begitu. Jelas? Keterangan di sini terlalu pendek, ya. Itu di antara keterangan-keterangan seperti itu. Berikutnya lagi waqala wa julusul akhir. Rukun yang berikutnya adalah duduk tahiyat akhir. Duduknya terserah mau bentuknya bagaimana, yang penting duduk begitu ya. Mau duduk iftiros, mau duduk tawarruk, mau duduk gimana terserah, tapi yang afdolnya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah duduk yang setelah itu salam. Tapi kalau kita udah tahiyat akhir tapi kita pengen sujud sahwi, jangan duduk tawarruk. Afdolnya ya, Abdulnya jangan duduk tawaruk, lebih baik duduk iftiros. Ya, tapi kalau udah duduk tawaruk gimana? Ya udah biarin aja, yang penting kan duduk. Wal julusul akhir, duduk tahiyat akhir. Yang kedua, di dalam tahiyat akhir itu ada 3 rukun. Pertama duduknya, yang kedua wat tasyahhudu fih, bacaan tasahudnya. At-tahiyatulnya itu termasuk rukun. Yang ketiga wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada Nabi pihi pada waktu tahiyat akhir. Jadi 3 rukun, duduknya, tahiyatnya, selawatnya. Duduknya rukun fi'il, tahiyatnya dan juga selawatnya termasuk rukun kauli. Nah, kalau rukun kauli sama aturannya seperti Fatihah, tidak boleh salah, tidak boleh kurang sedikit pun kalimatnya. Ya, kayak Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka
ta'in. Harus pas, tasdidnya mana, apa lain sebagainya, termasuk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Harus begitu? Ya harus. Kalau orang baca at-tahiyatul, kurang nggak? Kurang nggak? Kurang apa? Kurang ya? Sah nggak tahiyatnya? Nggak sah tahiyatnya, kagak sah. At-tahiyatul mubarakatus. Udah banyak banget itu huruf-huruf tasdid yang hilang. Nah, itu diantaranya al-qu'udul ladzi yaqibuhu salam, yaitu duduk yang mana selesainya itu adalah langsung salam. Wa tasyahudu fihi, dan membaca tasahud. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca selawat kepada Nabi fihi pada waktu tasahud. Kullun, semuanya itu adalah wajibun, yaitu hukumnya adalah wajib, termasuk rukun di dalam rukun sholat. Wal murad wallahu alam bisawab. Cukup ya sampai sini dulu. Apa yang dimaksud dengan tasyahud nanti kita berikutnya. Wallahu alam.